Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, hormat kepada Bu Yahya, semoga Allah memberikan kesehatan. Pertanyaan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Saat sholat di kota ini saya baru sekali masjid atau musola yang melakukan jamaah tidak membaca bismillah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah karena saya meyakini bahwa bismillah itu adalah bacaan Al-Fatihah itu adalah diawali dengan bismillah atau 7 ayat, yaitu awalnya bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang saya harus lakukan apabila saya menjadi makmum dan imamnya itu tidak membaca bismillah saat membaca Al-Fatihah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat, di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Karena menurut madhab Imam Syafi'i bahwa membaca Fatihah adalah wajib, termasuk rukun qauli yang harus dibaca di dalam sholat. Bagi yang tidak baca bismillah maka tidak sah sholatnya. Bagi yang tidak membaca Fatihah tidak sah sholatnya. Maka karena bismillah bagian daripada Fatihah, maka Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Adapun masalah perbedaan ulama, menurut madhabnya Imam Malik, para qurra yang diikuti oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga bagi siapapun yang membaca surat Al-Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim maka sholatnya adalah sah, artinya dia telah membaca Fatihah secara sempurna. Karena menurut madhab Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu kalau berbicara tentang perbedaan ulama. Cuman sekarang permasalahannya itu, yang nggak bismillah itu orang yang di mana? Kalau Anda hidup di Maroko, lalu Anda tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, Anda bijak. Karena Anda sholat bersama orang-orang madhab Maliki. Saya punya guru Maliki banyak. Kami punya guru yang bermadhabkan Maliki. Ternyata termasuk Profesor Dr. Ali Thohar Royan, seorang yang soleh, antara maghrib dengan isya dipenuhi dengan Al-Quran dan rokaat-rokaat yang didirikan. Padahal beliau seorang profesor dan alim, sampai dikatakan beliau adalah termasuk wilayah punya wali besar. Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau tidak senang jika menjadi imamnya anak-anak madhab Syafi'i. Jadi selama kami bersama beliau, selalu yang jadi imam adalah di antara kami yang madhabnya Syafi'i. Kata beliau apa? Aku tidak ingin berbeda dengan ente yang jadi imam. Karena kalau madhabnya Imam Malik tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bijak sekali orang alim, tidak memaksakan aku harus jadi imam, padahal yang paling alim ya beliau, profesornya kok alim, fakih 4 madhab dia. Ternyata beliau tidak mau jadi imam, hanya menjaga kelestariannya, menjaga ketentraman. Padahal kalaupun dia jadi imam, kita juga ngerti perbedaan pendapat, mahasiswa nggak bakal protes karena ngerti pendapat. Cuman pun demikian beliau masih menjaga ini loh. Lah ini ada orang hidup di Indonesia, sudah tahu masyarakatnya Indonesia belajar madhab Syafi'i saja kadang setengah-setengah, tak taunya sudah begitu dia pakai tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang nggak bijak. Ada apa? Apa yang diinginkan oleh hamba seperti itu? Ini seorang profesor, mahasiswanya itu ngerti perbedaan madhab, ngerti pendapat. Itu pun beliau menghindar untuk menjadi imam. Karena apa? Menjaga agar anak-anak itu nyaman, sehingga biar sempurna Bismillahirrahmanirrahim, beliau jadi makmum saja. Ini di Indonesia makmumnya orang Syafi'i yang pakai bismillah semuanya. Lah kok gara-gara naik haji bismillahnya ketinggalan di Mekah? Mau apa ini Ustadz? Kalau bicara tentang madhab, benar madhab Malik mengatakan sholatmu itu sah. Cuman kamu di Indonesia itu loh yang aneh, maksakan lagi. Sudah dari majelis ini masih begitu lagi. Kurang jelas apa ini? Hadir majelis ini masih begitu. Jangan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lihat, kalau bicara tentang bijak, bijak itu adalah orang yang tidak membuat masalah. Coba
Kalau ada orang sholat nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, itu disalahkan oleh madhab Syafi'i, ya kan? Sholat disalahkan oleh madhab Syafi'i. Sekarang kalau ada orang pakai bismillahirrahmanirrahim, madhab apa yang mengatakan sholatnya batal? Nggak ada. Kenapa kok pusing? Nyambung atau belum tuh yang sudah nggak pakai bismillah itu? Kalau anda nggak pakai bismillah, menurut madhab Syafi'i dikatakan tidak sah. Dan di saat anda membaca bismillah, siapa yang mengatakan tidak sah? Nggak ada. Amanan mana kira-kira? Amanan pakai bismillah. Di depan madhab Malik pun tetap sah, di depan madhab Syafi'i tetap sah. Lah kok di Indonesia masih maksa alasannya ini yang paling benar? Wah, ini sudah penyakit. Dipikir lebih hebat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah masalah kebijakan. Jadi masalah bismillah madhab Syafi'i yang dikukuhkan adalah bismillah minal Fatihah, bagian dari Fatihah. Maka jangan sampai kita di saat sholat meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bijak. Orang bijak adalah jika anda menjadi imamnya orang madhab Syafi'i, hendaknya anda pakai bismillah untuk menjaga perasaan mereka, biarpun anda madhabnya Maliki. Yang menjadi masalah nggak mau bermadhab itu loh. Madhabnya Maliki nggak pakai bismillah, kok di sini? Maka ketahuilah, lalu dia hendaknya pakai bismillahirrahmanirrahim untuk menjaga umat awam ini semuanya. Kemudian ini bijak. Kemudian yang kedua, jika anda menemukan orang di masyarakat kita, orang yang tidak bijak, yaitu sudah jadi imamnya orang madhab Syafi'i kok nggak pakai bismillah, maka karena dia tidak bijak, anda jangan kebawa menjadi tidak bijak. Jadilah anda orang bijak. Kalau bahasa Jawa Timur, sing waras ngalah. Anda yang beneh, yang bijak itu ya sudah maklum. Nah, ini memang agak sudah di sini kok sudah nggak pakai bismillah. Ya, maklum lah. Kalau guru saya madhab Maliki saya hormati nggak pakai bismillah. Oh, saya cium tangan. Ini loh di masyarakat Indonesia mau aneh-aneh ini loh. Jangan bikin aneh-aneh. Masalah khilafiyah, iya masalah khilafiyah. Cuman kebetulan ini adalah masalah bijak dan tidak bijak. Masalah sah-sah. Kenapa memaksakan seolah-olah langsung ini? Betul tuh, gara-gara haji ketinggalan betul sana. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buang gak ini? Bagus sholat, alhamdulillah masih mau sholat. Cuman kenapa dia kok memaksakan semacam itu? Anda di masyarakat Syafi'iyah, biasanya ada rentetannya dia itu ke bawah, kemudian besok bid'ah maulid Nabi. Ketahuilah bahwa kalau anda melihat orang sholat tidak pakai bismillahirrahmanirrahim, jadilah anda yang bijak. Apa yang bijak? Menurut madhab Syafi'i yang kedua, sholat anda tetap sah. Menurut pendapat Syafi'i yang pertama, tidak sah. Karena anda bermakmum kepada imam yang tidak sah menurutmu. Al-ibrah bi'tiqadil ma'mum fil adhar, pendapat yang dikukuhkan. Kalau menurut makmum sholatnya imam tidak sah, tidak boleh saya ikut. Menurut makmum, aduh imamnya nggak pakai bismillah, nggak sah. Itu pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imam, yang pendapat yang kedua, asalkan sholatnya imam itu sah menurut imam, karena dia mengakui madhab Syafi'i kan, beliau bermadhab Maliki. Karena dia bermadhab Maliki tidak pakai bismillah sah menurutnya, maka kita pun bermakmum di belakangnya adalah sah menurut yang pendapat yang kedua. Termasuk di dalamnya adalah kalau kita bermakmum dengan orang yang lahan, orang baru belajar membaca Fatihah, Fatihahnya belepotan, hak jadi kaf, sin jadi sod, wah segala macam belepotan. Cuman karena bisanya seperti itu, lihat dalam madhab Imam Syafi'i, la yajuzu iqtida'ul qari'i bil ummi. Tidak boleh orang yang bisa membaca Fatihah benar ngikuti orang yang baca Fatihahnya nggak benar, nggak sah dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan nomor satu, pendapat Syafi'i. Tapi pendapat Syafi'i yang kedua, asalkan memang dia bisanya begitu dia bukan mengada-ngada, memang dia bacanya belepotan, sah atau tidak dia? Sah, karena dia bisanya begitu. Karena dia sah seperti itu, kita jadi makmum di belakangnya juga sah. Ini kadang kekehan, bukan saja urusan bismillah. Kadang-kadang gara-gara ada imam
yang bacaannya nggak benar saja langsung lari dari sholat berjamaah. Wah, nggak mau, batal, nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Nah, dia begitu. Biarkan tetap sholat kita adalah sah. Ini tolong Ustadz, yang baca kitab Safinah itu ada perlebar sedikit. Di Safinah memang tidak sah. Ini di kitab Safinatun Najah tidak sah. Kalau orangnya baca Fatihah nggak benar, tidak sah, bubar, jadi fitnah nanti ya. Jadi kalau anda menemukan imam kok bacaannya nggak benar, bukan urusan bismillah saja, imam kok bacaannya nggak benar, asalkan memang bisanya seperti itu, maka kita tetap sah untuk bermakmum dengannya. Cuman kalau bijak, jangan maksakan diri jadi imam kalau bacaanmu belepotan. Ustadz, gara-gara yang mewakafkan masjid saja akhirnya harus jadi imam, pengen jadi kiai, ini kan bermasalah, sehingga bacaannya memaksa. Ada, jadi dia tidak bijak, sudah tahu bacaannya nggak karu-karuan masih maksa jadi imam. Kayak tadi itu pakai bismillah, kasusnya sama ya. Ini kasusnya tidak bijak saja. Ketahuilah sederhana, ketahuilah yang tidak bismillah adalah mazhab Malik. Guru-guru kita Malikiyah banyak, tapi kita hormat keadaan di sana. Cuman ini loh orang di tengah masyarakat Syafi'i ini ngapain kok ngandeng-ngandengin? Atau mungkin karena tidak punya ilmu dia, atau belajarnya ada di buku internet, buku dan internet. Guru dari tangan guru, dari tangan guru, tangan guru, tangan guru. Dan hujahnya sangat jelas di dalam perbedaan antara a'immah ini, sudah sangat jelas hujah-hujah para ulama-ulama tersebut.